Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan neraca pembayaran. Pada pertemuan atau bagian sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan konsumsi dan investasi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsumsi itu seperti apa, jenisnya seperti apa, macam-macamnya seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan investasi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi investasi dan berbagai macam jenis investasi yang nantinya mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kali ini kita akan membahas terkait pengeluaran pemerintah dan neraca pembayaran. Apa saja jenis pengeluaran pemerintah, apa saja yang nantinya mempengaruhi neraca pembayaran dan efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara dan peran pemerintah terhadap perekonomian di negaranya. Ketika kita membahas pengertian APBN, di situ setidaknya kita memiliki pengertian dasar, yaitu ketika kita bicara anggaran pendapatan dan belanja negara, itu merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara, di mana biasanya ditetapkan setiap setahun sekali dengan ada acuan berupa undang-undang dan biasanya dilaksanakan secara terbuka dan nantinya dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Itu ketika kita berbicara APBN. Jadi bisa kita katakan anggaran pendapatan dan belanja negara itu biasanya dirancang atau disusun oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, di mana nanti dalam setiap pelaksanaannya akan dievaluasi apakah memang benar-benar anggaran yang sudah digelontorkan kemudian sudah dijalankan itu memang benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kemudian di situ dikatakan juga rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara ini biasanya yang mengajukan adalah presiden. Jadi yang menyusun APBN itu adalah presiden, di mana nanti ketika presiden sudah membuat rancangannya kemudian akan dibahas bersama DPR dengan tetap memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan yang ada di daerah. Nah, kemudian nantinya ketika dalam pembahasan ini akan muncul dua opsi, artinya disetujui dan tidak disetujui. Nah, ketika disetujui maka anggaran yang sudah diajukan maka akan dibiayai, kemudian dijalankan dan dipertanggungjawabkan nantinya di akhir periode. Tetapi bagaimana ketika anggaran APBN ini tidak disetujui? Maka di poin ketiga itu dikatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja yang diusulkan oleh Presiden, maka mau tidak mau pemerintah akan menjalankan anggaran pendapatan belanja pada tahun sebelumnya. Jadi ketika APBN tahun sekarang tidak disetujui, maka mau tidak mau Presiden dan pemerintah di dalamnya itu akan menggunakan anggaran belanja di tahun sebelumnya. Itu adalah pengertian sekilas terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian di sini akan dijelaskan terkait apa fungsi APBN itu sebenarnya. Setidaknya ada 6 fungsi APBN ketika kita ingin membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Yang dikatakan fungsi otorisasi di situ dikatakan anggaran negara itu nantinya yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan dan pendapatan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang dimaksud dengan fungsi otorisasi adalah ketika pemerintah menyusun APBN katakanlah di tahun 2022, kemudian anggaran tersebut diusulan dan anggaran tersebut
ACC oleh DPR, maka secara otomatis anggaran ini nanti akan dijadikan acuan dalam 1 tahun mendatang aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah yang nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhir periode nantinya. Kemudian di situ ada fungsi perencanaan yang selanjutnya. Ketika kita berbicara fungsi perencanaan, di situ merupakan anggaran negara yang dapat menjadi pedoman bagi negara dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jadi ketika kita bicara apa saja rencana pemerintah yang akan dilakukan di tahun 2022, untuk menyusun rencana kegiatan atau roadmap kegiatan di tahun 2022, biasanya pemerintah akan mengacu kepada APBN-nya, yaitu anggaran pendapatan belanja negara. Jika pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka secara otomatis aktivitas yang nantinya dijalankan oleh negara itu bisa berjalan sesuai timeline yang sudah diusulkan dan dana yang sudah diusulkan. Sehingga dengan adanya APBN, roadmap alur pemerintahan, alur kinerja dari sebuah negara, aktivitas apa saja yang akan dilakukan dalam 1 tahun atau beberapa periode itu bisa dilihat lewat APBN. Kemudian ada fungsi distribusi. Di situ dikatakan fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang dikatakan harus adil dan memperhatikan rasa kepatutan adalah dalam pos-pos yang terdapat pada APBN itu nantinya setidaknya harus sesuai dengan fokus negara ini nanti ingin dijadikan seperti apa fokus ekonominya, apa fokus sosialnya, apa fokus ketahanan dan segala macamnya. Jadi setiap penyusun APBN itu tidak hanya katakanlah berfokus terkait di bidang ekonomi saja, tapi secara makro, secara menyeluruh sektor-sektor tersebut mampu di-cover lewat yang namanya APBN. Kemudian ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi yang dimaksud di situ adalah kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, jadi yang dimaksud keadilan ini bukan dalam artian setiap pos-pos dalam APBN itu harus diberi nilai nominal yang sama, bukan seperti itu, tapi yang dikatakan adil itu ya sesuai dengan budget dari suatu kegiatan tersebut. Ketika kegiatan yang dilakukan itu sifatnya masif dan besar, maka secara otomatis pembiayaannya juga besar. Tetapi apabila program dari pemerintah itu katakanlah kegiatannya itu kecil, maka sudah seharusnya anggaran yang nanti dikeluarkan juga nilainya tidak sebesar anggaran yang sifatnya makro atau masif tadi. Itu yang dikatakan adil dan patut. Kemudian ada fungsi pengawasan untuk yang selanjutnya. Di sini fungsi pengawasan dikatakan anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi ketika menyusun APBN, Presiden nantinya ketika membuat anggaran kemudian sebelum didiskusikan dengan DPR, maka kedua belah pihak harus mengetahui katakanlah apa rencana kegiatan apa dan besarnya berapa, itu harus dipikir matang-matang apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau tidak. Jadi ketika sudah katakanlah baik penyusun ataupun pihak yang mereview tadi sudah mengerti batasan dan aturan terkait penyusunan APBN, maka akan dengan mudah bagi rakyat untuk menilai tindakan pemerintah menggunakan uang negara tersebut sudah benar atau tidak. Nah, jadi sederhananya juga APBN ini nanti dengan adanya APBN itu kita bisa mengkoreksi kinerja dari pemerintah. Apakah sudah sesuai program kerja yang dilaksanakan dengan APBN. Ketika tidak sesuai dengan APBN, maka pemerintah dengan ini masyarakat bisa mengkoreksi atau membenarkan ketika dana yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan sebelumnya.
Kemudian ada fungsi alokasi yang terakhir. Fungsi alokasi itu adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Jadi ketika kita berbicara terkait fungsi alokasi, setidaknya APBN ini digunakan untuk 3 hal. Yang pertama adalah dibuatnya APBN itu adalah bagaimana caranya nanti bisa semua kegiatan atau program kerja pemerintah itu bisa mengurangi pengangguran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya ketika melakukan aktivitas produksi itu tidak melakukan pemborosan sumber daya alam yang dipunya. Boleh jadi Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi penggunaannya harus patut, harus sustain, artinya tidak menggunakan secara besar-besaran di tahun ini, tetapi mengorbankan generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya tidak bisa menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah yang namanya APBN. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Jadi harapannya dengan adanya APBN ini kerja pemerintah jelas, sistematis, dan tertata. Dan nanti bisa diukur kinerjanya. Artinya sudah sesuaikah atau tidak sesuaikah, menyimpangkah atau sesuai track. Itu semuanya bisa ditelusur lewat yang namanya APBN. Yang mengusulkan itu presiden, kemudian nanti dibahas lewat DPR dan dipergunakan, hasilnya nanti dipergunakan untuk program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Dari sisi masyarakat, mereka bisa mengontrol kinerja pemerintah, benar tidak, salah tidak, sesuai tidak, lewat yang namanya tadi fungsi pengawasan. Nah, sedangkan ketika kita berbicara prinsip-prinsip APBN, prinsip-prinsip APBN sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah APBN itu harus berimbang. Maksudnya berimbang apa di sini? Di situ dikatakan sisi penerimaan harus sama dengan sisi pengeluaran, di mana defisit anggaran itu ya ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan bantuan ataupun pinjaman luar negeri atau utang dari negara lain, katakanlah. Jadi kita bisa katakan ketika menyusun APBN, tentu saja namanya saja anggaran belanja negara, tentu untuk melakukan aktivitas belanja, ya, ketika pemerintah ingin melakukan aktivitas belanja, yang artinya di sini pemerintah melakukan pengeluaran, ya, pengeluaran ini harus sama dengan pemasukan. Berapa pemasukannya pemerintah, itu setidaknya yang dikatakan berimbang, pemasukan dan pengeluarannya harus sama. Bagaimana? Katakanlah pemasukan didapat dari mana? Selama ini kita akan kita bisa katakan pemasukan negara sebagian besar bisa didapatkan dari pajak, katakanlah. Kemudian bisa juga didapat dari laba perusahaan BUMN, ya. Bisa juga dengan cara pemerintah melakukan katakanlah jual beli surat berharga. Ada berbagai macam cara untuk menghasilkan yang namanya pemasukan negara. Nah, yang dikatakan di anggaran berimbang ini, ketika ternyata pengeluaran atau anggarannya lebih besar daripada pemasukan, bagaimana? Katakanlah solusinya seperti apa? Di sini dikatakan ketika kekurangan dana dalam penyusunan APBN, maka tidak diperkenankan untuk menutup kekurangan dana tersebut dengan cara mencetak uang, ya. Jadi di anggaran berimbang itu dikatakan ketika terjadi defisit anggaran atau pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan, di situ dikatakan pemerintah dalam hal ini tidak diperbolehkan, ya, untuk menutup defisit tersebut dengan cara mencetak uang baru, karena yang berhak untuk melakukan mencetak uang baru atau mencetak uang itu adalah tugas dari bank sentral.
di mana bank sentral ini sifatnya harus independen. Artinya mereka harus terpisah dari pemerintah. Ketika pemerintah ingin menutupi defisitnya, maka di situ sudah dijelaskan bisa caranya dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah bantuan atau pinjaman atau utang luar negeri. Bagaimana cara pemerintah melakukan pinjaman? Katakanlah dengan menerbitkan surat hutang tadi. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip anggaran dinamis. Nah, prinsip anggaran dinamis di sini ada dua, ya. Yang pertama di situ dikatakan anggaran dinamis absolut. Maksudnya anggaran dinamis absolut itu apa? Di situ diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun. Sehingga kemampuan menggali sumber daya dalam negeri, ya, sumber-sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan itu dapat tercapai. Jadi harapannya adalah APBN ini ada surplusnya. Ketika ada surplus, maka di situ bisa kita katakan tabungan pemerintah di tiap tahunnya pasti akan bertambah nantinya. Dengan bertambahnya tabungan milik pemerintah ini, harapannya adalah ya sudah pembangunannya akan terus berkembang karena negara mempunyai saving yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut. Kemudian ada juga yang disebut anggaran dinamis relatif. Ini diartikan adalah sebagai semakin kecil persentase ketergantungan pembiayaan pada bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri. Nah, di sini yang kedua adalah anggaran dinamis relatif. Maksudnya adalah bagaimana caranya agar APBN, ya, di suatu negara itu bisa berimbang. Kalaupun nanti defisit, ya, itu bagaimana caranya tahun ini dengan tahun yang akan datang defisitnya itu semakin berkurang, dan harapannya adalah hutang luar negeri itu semakin berkurang. Itu yang kita sebut dengan prinsip anggaran dinamis. Yang tadi yang pertama anggaran dinamis itu adalah cirinya tabungan negara mengalami peningkatan setiap tahun. Itu yang kita sebut dengan anggaran dinamis absolut. Kemudian yang kedua adalah anggaran dinamis relatif, di mana hutang yang dipunya oleh suatu negara dalam APBN itu semakin tahun semakin berkurang. Kemudian yang ketiga adalah prinsip anggaran fungsional. Di sini dikatakan fungsi dari bantuan luar negeri hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan, bukan anggaran untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi kalaupun nanti APBN itu defisit dan nanti untuk menutupi defisit itu menggunakan hutang luar negeri katakanlah, maka bantuan hutang luar negeri itu tidak digunakan untuk membiayai anggaran yang sifatnya rutin, tapi hutang luar negeri itu harapannya adalah nanti digunakan untuk belanja pembangunan. Artinya ketika ada, kita kasih contoh Indonesia dapat bantuan dari Amerika Serikat katakanlah. Ketika dapat bantuan dari Amerika Serikat, harusnya uang bantuan tersebut dipergunakan sebagai bantuan yang sifatnya produktif, bisa menghasilkan. Ya, artinya dibuat untuk mendirikan katakanlah infrastruktur seperti tol, seperti bandara. Dengan dibuatnya fasilitas seperti itu, maka ketika fasilitas itu beroperasi, maka negara akan mendapatkan keuntungan. Nah, itu diperbolehkan, tapi jangan sampai bantuan yang didapatkan dari negara lain itu digunakan untuk pengeluaran rutin, katakanlah untuk bayar gaji pegawai negeri. Nah, itu tidak diperbolehkan karena ketika digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri itu kan bantuan tersebut tidak menjadi bantuan produktif lagi, tapi sifatnya adalah bantuan konsumtif nantinya, karena ketika uang itu digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri atau gaji aparatur negara, maka secara otomatis negara tidak bisa mendapatkan pengembalian secepat seperti katakanlah membangun infrastruktur tadi. Itu adalah prinsip-prinsip APBN. Kemudian ketika kita bicara aspek pengeluaran dalam penyusunan APBN, setidaknya ada 3
APBN tersebut harus dikeluarkan dengan hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan. Nah, jadi fungsinya tadi anggaran yang dibuat oleh presiden disetorkan dulu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat ini meng-cross check apakah anggaran yang sudah diajukan itu efisien dan memang sesuai dengan kebutuhan bangsa untuk kedepannya. Artinya APBN ini bukan disusun untuk keperluan presiden, tapi harapannya adalah APBN ini disusun untuk keperluan pembangunan perkembangan ekonomi suatu bangsa nantinya. Kemudian aspek pengeluaran dalam penyusunan APBN yang kedua adalah terarah, terkendali, dan sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dengan adanya APBN ini, maka kita bisa mengontrol kinerja dari sebuah pemerintahan yang ada di suatu negara. Apakah kinerjanya sesuai atau tidak, itu dilihat dari APBN-nya. Bagaimana program kerjanya, bagaimana dana itu digunakan, itu semuanya bisa dikendalikan atau bisa terpantau lewat APBN, di mana APBN ini nanti akan dipertanggungjawabkan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Jadi harapannya dengan penggunaan atau penyusunan APBN ini, mau tidak mau hasil-hasil produksi dalam negeri, ya katakanlah namanya saja anggaran belanja negara. Kalau bisa belanja negara itu ya belanjanya bukan dari asing, bukan kita membeli barang-barang dari asing. Kalau di dalam negeri itu banyak barangnya dan ternyata kebutuhannya itu bisa di-cover oleh produksi dalam negeri, maka sangat dianjurkan penyusunan APBN ini, anggaran belanja negara ini, barang-barang yang diambil, barang-barang yang nantinya dibeli itu didapatkan dari produsen-produsen dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, bukan mengambil barang dari perusahaan-perusahaan asing atau negara-negara asing. Karena dengan membeli barang-barang atau hasil-hasil kerajinan dari dalam negeri, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi di negara tersebut pasti akan berkembang jauh lebih bagus daripada kita melakukan pembelian ke luar negeri, artinya melakukan impor. Ketika kita banyak mengimpor barang dari asing, maka secara otomatis devisa negara kita pasti akan banyak yang keluar. Nah, ketika devisa negara kita banyak yang keluar, akhirnya mau tidak mau kita akan defisit. Nah, ketika kita defisit, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi kita mengalami degradasi. Dalam menyusun APBN, setidaknya di sini kita akan dihadapkan oleh dasar-dasar makro. Ya. Dalam menyusun APBN sekarang jauh lebih meningkat daripada tahun sebelumnya atau sekarang jumlahnya lebih turun daripada tahun sebelumnya, itu akan didasarkan pada asumsi makro. Asumsi makro yang dipakai dalam penyusunan APBN setidaknya ada 6. Yang pertama adalah ketika kita membahas terkait pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi, maka kita sepakat bahwa sebuah negara itu pasti menginginkan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju. Nah, ketika kita mengatakan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, kita tentu masih ingat terkait dengan persamaan ketika kita bilang Y itu sama dengan C plus I plus G plus X min M. Persamaan identitas ini. Ketika kita mengatakan kita mengharap Indonesia itu pada tahun katakanlah 2022 itu pertumbuhan ekonominya naik drastis. Nah, ketika dilakukan berbagai macam kajian, ternyata menyimpulkan pertumbuhan Indonesia itu bisa peningkatannya bisa semakin tinggi ketika kita mengatakan government-nya, ya, pengeluaran pemerintahnya harus dinaikkan. Nah, ketika kita mengatakan pengeluaran pemerintah harus dinaikkan guna untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka mau tidak mau APBN nanti akan dinaikkan. Seperti itu. Nah, tetapi katakanlah ketika kita berbicara
dalam asumsi makro mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa dinaikkan kok dengan konsumsi atau investasi tanpa perlu katakanlah menaikkan pengeluaran pemerintah. Maka ketika seperti itu statementnya, maka bisa jadi APBN pada tahun 2022 menuju tahun 2023 itu akan tetap nilainya, karena terdapat beberapa riset sebelumnya atau pendapat sebelumnya bahwa tidak perlu menaikkan anggaran belanja negara untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itu cukup bisa dinaikkan melalui katakanlah konsumsi atau investasi. Nah, itu ketika kita membahas APBN dikaitkan dengan asumsi makro yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Kemudian APBN ketika dikaitkan dengan inflasi. Nah, ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi ini ada dua hal yang tidak bisa terpisah, ya. Ketika kita mengatakan pertumbuhan ekonomi ingin tinggi, itu biasanya kita akan bisa mengasumsikan inflasi di negara tersebut juga pasti nanti akan tinggi. Karena ketika inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi turun, inflasinya juga biasanya akan turun. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Harapannya walaupun sama-sama naik, tetapi peningkatan atau lajunya itu lebih besar di pertumbuhan ekonomi daripada inflasi. Nah, kemudian kita coba kembalikan apa hubungannya inflasi dengan APBN sekarang. Ketika di suatu negara itu inflasinya mengalami kenaikan, ya, secara otomatis biaya pembelian terhadap barang atau jasa, ya, biaya untuk pembelian barang atau jasa itu juga pasti akan mengalami peningkatan karena adanya inflasi tadi. Dengan harga-harga barang atau jasa mengalami peningkatan, secara otomatis anggaran APBN juga pasti akan jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau inflasi katakanlah diprediksi di tahun 2002 ke tahun 2023 itu inflasinya stabil, maka secara otomatis ya APBN-nya tidak akan berubah, anggarannya tidak berubah begitu cepat. Ketika katakanlah proyeknya masih tetap sama, maka secara otomatis anggarannya juga pasti akan sama. Nah, sehingga kita bisa katakan ketika inflasi di suatu negara mengalami kenaikan, maka ada kemungkinan APBN-nya juga akan mengalami pembengkakan nantinya. Kemudian di situ nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, di sini kenapa dengan dolar? Karena kita ketahui bersama hampir seluruh aktivitas perdagangan internasional di Indonesia itu sistem pembayarannya sebagian besar menggunakan dolar. Nah, secara otomatis Indonesia harus bisa menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar agar tetap stabil. Nah, jadi ketika kita bicara nilai tukar, itu nanti kita akan dihadapkan ada kalanya rupiah itu nanti bisa terapresiasi, ya. Ada juga ada kalanya mata uang kita itu terdepresiasi. Nah, kalau kita bicara terapresiasi, berarti mata uang kita mengalami kenaikan, ya. Mata uang kita mengalami kenaikan terhadap dolar. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah daya beli masyarakat itu akan jauh lebih meningkat daripada sebelumnya, karena mata uang rupiah itu mengalami penguatan. Dan ketika kita melihat barang-barang luar negeri, katakanlah, itu kesannya akan menjadi jauh lebih murah. Nah, itu ketika mata uang kita mengalami apresiasi, ya. Manfaatnya adalah daya beli masyarakat itu akan jauh lebih meningkat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, tentu saja efeknya adalah konsumsi masyarakat itu pasti akan naik nantinya. Ketika konsumsi itu naik, ya, belanja negara juga pasti akan naik, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Tapi ketika nilai tukar rupiah kita terdepresiasi, itu berarti nilai tukar kita mengalami penurunan. Apa dampaknya ketika mata uang kita mengalami penurunan terhadap dolar? Setidaknya daya beli masyarakat itu akan mengalami penurunan. Nah, ketika daya beli masyarakat mengalami penurunan, maka secara otomatis
tingkat konsumsi masyarakat itu juga pasti akan berkurang. Tetapi di sisi lain, ketika terjadi depresiasi itu ada berkah. Berkahnya apa? Berkahnya itu ada di aktivitas ekspor impor, di mana barang-barang kita itu akan terkesan terlihat jauh lebih murah bagi orang luar, orang asing. Ketika orang asing melihat barang di Indonesia jauh lebih murah, maka secara otomatis orang-orang asing akan banyak membeli barang kita. Nah, ketika orang asing banyak membeli barang kita, maka tentu saja ekspor kita itu akan mengalami kenaikan. Nah, kemudian apa hubungannya dengan APBN? Nah, sekarang negara kedepannya itu pengen punya kecenderungan yang mana? Nah, ketika mata uang kita itu mengalami pelemahan, ya, artinya terdepresiasi, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi akan lebih banyak didorong lewat aktivitas ekspor impor, ya, di mana ekspornya harus lebih digenjot seperti itu. Nah, tetapi ketika nilai tukar kita terapresiasi, berarti daya beli masyarakat itu jadi kuat. Ketika daya beli masyarakat jadi kuat, maka konsumsi pasti akan meningkat. Nah, ketika konsumsi itu meningkat, tentu saja nanti kan setiap kita melakukan konsumsi ada pajak yang nanti harus ditanggung. Nah, pajak itu nanti kan masuk ke APBN nantinya. Makin banyak pajak yang terserap, secara otomatis APBN kita juga nantinya makin lama makin besar. Nah, sehingga apresiasi ataupun depresiasi sebenarnya ujung-ujungnya nanti harapannya bisa meningkatkan APBN negara. Kalau yang apresiasi mungkin dari sudut pandang konsumsi bisa naik dari serapan pajak konsumsi tadi. Tetapi kalau depresiasi mungkin pajak ekspor, ya, pajak ekspor itu akan ada nantinya. Nah, pajak ekspor ini nanti juga akan memberi pemasukan bagi negara, sehingga APBN juga akan mengalami kenaikan. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan suku bunga, suku bunga ini juga pasti akan mempengaruhi APBN yang ada di suatu negara. Karena suku bunga ini erat kaitannya dengan katakanlah jumlah uang yang beredar, dengan inflasi dan segala macamnya tadi. Ketika suku bunga itu katakanlah turun, ya, maka secara otomatis inflasi yang ada di negara tersebut akan memiliki kecenderungan naik. Karena katakanlah ketika suku bunga tabungan diturunkan, ya, maka orang kurang respect untuk melakukan saving. Nah, ketika orang kurang respect untuk melakukan saving, mereka lebih suka untuk memegang uang. Bukankah ketika kita bicara inflasi itu berarti banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat mengalami kenaikan? Nah, ketika jumlah uang masyarakat mengalami kenaikan, maka akan muncul stimulus untuk inflasi ini pasti akan jauh lebih tinggi nantinya. Ketika inflasi jauh lebih tinggi, maka harga-harga pasti akan jauh lebih mahal. Tentu saja APBN nantinya juga akan, anggaran yang dikenakan di APBN juga nantinya pasti akan naik juga. Kemudian harga minyak mentah ataupun lifting minyak dan gas ini cukup penting karena sebagian besar aktivitas ekspor impor kita itu sangat dipengaruhi oleh minyak bumi dan gas. Ketika negara Indonesia itu berhasil melakukan ekspor minyak mentah yang cukup banyak, bisa menjual gas ataupun minyak cukup banyak di dunia internasional, secara otomatis negara akan mendapatkan devisa yang cukup banyak. Devisa yang cukup banyak itu kan berarti sama saja negara punya tabungan yang cukup besar. Tabungan yang cukup besar ketika diimplementasikan dengan APBN, maka harusnya tabungan yang banyak itu akan menghasilkan devisa yang banyak juga. Devisa yang banyak itu juga untuk anggaran juga akan jauh lebih besar nantinya. Postur anggarannya akan jauh lebih banyak karena negara punya modal, punya uang dari penjualan katakanlah minyak dan gas. Kemudian sekarang kita akan berusaha melihat sumber penerimaan negara itu didapatkan dari mana saja.
Yang pertama, penerimaan negara itu didapatkan dari pendapatan negara dan hibah. Ketika kita berbicara pendapatan negara dan hibah, itu adalah semua penerimaan yang berasal dari pajak ataupun non-pajak, serta penerimaan hibah yang didapat dari dalam ataupun luar negeri. Sehingga ketika kita berbicara pendapatan negara, itu berarti pendapatan negara bisa dibagi menjadi dua, yang sifatnya pajak ataupun yang sifatnya non-pajak. Sedangkan ketika kita berbicara hibah, hibah itu merupakan pemberian, ya, yang dimana pemberian itu juga dibagi menjadi dua, pemberian yang berasal dari dalam negeri ataupun pemberian yang berasal dari luar negeri. Nah, kemudian ketika kita lebih spesifikkan kepada hibah, di situ dikatakan pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat, ya, dalam bentuk uang, barang, jasa, ataupun surat berharga, yang dimana pemberi hibahnya ini, ya, yang diberikan hibah, ya, itu mereka tidak perlu mengembalikan kembali pemberian yang sudah diberikan kepada negara tersebut, ya. Kemudian ketika uang, barang, jasa ataupun surat berharga itu dikelola oleh negara, kemudian nantinya mendapatkan keuntungan, ya, pendapatan hibah tersebut, ya, nanti juga tidak perlu, katakanlah tidak perlu dikembalikan kepada yang memberikan hibah, tetapi nanti digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan ekonomi negara yang bersangkutan. Jadi sifatnya hibah ini adalah pemberian gratis atau cuma-cuma yang biasanya dilakukan oleh orang-orang atau perusahaan yang di dalam negeri ataupun oleh orang-orang atau perusahaan yang berasal dari luar negeri, di mana pemberian ini tidak perlu dikembalikan, ya, karena hibah tadi. Nah, ketika nanti pemberian yang baik itu sifatnya uang, barang atau jasa ataupun surat berharga ini ketika dikelola negara, kemudian nantinya mendapatkan keuntungan, keuntungannya pun tidak perlu dikembalikan kepada seseorang yang sudah memberikan tadi. Nah, itu yang ketika kita berbicara terkait dengan pendapatan hibah. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan, ya, faktor yang bisa mempengaruhi besarnya pendapatan negara. Negara tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah atau stagnan atau bahkan defisit, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah yang pertama, indikator ekonomi makro. Ya, jadi ketika kita berbicara kondisi makro suatu negara, bisa kita lihat dari pengangguran, bisa dilihat dari angka kemiskinan, kemudian partisipasi kerja, pendidikan. Ketika besaran-besaran makro itu dilihat, ya, seperti yang kita bilang di awal sebelumnya, ya, besaran-besaran makro suku bunga, inflasi, ketika besaran-besaran makro tersebut dalam kondisi yang bagus, ya, stabil, maka sudah bisa dipastikan pendapatan negara itu juga akan semakin bagus. Tetapi kalau inflasinya tinggi, kemudian angka penganggurannya tinggi, pendidikannya rendah, katakanlah seperti itu, variabel-variabel makronya buruk, maka secara otomatis pendapatan negara juga akan buruk. Harga minyak, katakanlah penjualan minyak, katakanlah ketika kita bicara variabel makro yang sudah kita sebut di atas tadi, mengalami kemerosotan yang tajam, katakanlah, secara otomatis besarnya pendapatan negara juga akan berkurang nantinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Nah, ketika kita berbicara kebijakan pendapatan negara, ini berarti kita akan berbicara aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu negara. Ketika berbicara katakanlah keuntungan BUMN atau pendapatan negara lainnya, baik yang dari pajak ataupun non pajak. Ketika aturannya jelas, ya, ketika aturannya jelas dan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam undang-undang, maka secara otomatis ya pendapatan negara itu akan mudah terkontrol. Tetapi nantinya ketika kebijakan pendapatan negara ini tidak jelas aturannya, bahkan penerapan atau implementasinya tidak dijalankan dengan baik, maka masyarakat yang nantinya
ingin melihat berapa besar pendapatan negara, itu pasti akan kesulitan karena aturan tidak bisa dijalankan dengan bagus. Begitu juga pemerintah nantinya ketika ingin mempertanggungjawabkan APBN-nya tentu pasti akan bermasalah karena mereka menjalankan tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat atau kebijakan yang sudah dibuat terkait dengan pendapatan negara. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi besaran pendapatan negara, kebijakan pembangunan ekonomi. Nah, setidaknya APBN itu dibuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara agar jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika APBN dan rencana kerja negara ini dibuat dengan matang, bagus, sistematis, terukur, maka secara otomatis ya, pembangunan ekonomi yang ada di suatu negara tersebut akan berjalan secara maksimal. Ketika pembangunan ekonomi berjalan secara maksimal, maka roda ekonomi akan bergerak nantinya. Ketika perekonomiannya bergerak, maka secara otomatis katakanlah ekspor Indonesia akan jauh lebih bagus nantinya. Konsumsi masyarakat akan meningkat, investasi yang datang itu akan jauh lebih banyak. Ketika semuanya itu bagus, maka secara otomatis pendapatan negara juga pasti akan meningkat nantinya. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan perkembangan pemungutan, yaitu salah satunya adalah pajak. Nah, bagaimana pemerintah mengatur pajak yang ada katakanlah di negaranya. Ketika pajak itu diatur dengan seksama, kemudian sistematis dan transparan, kemudian masyarakatnya juga tertib dalam melakukan pembayaran pajak, maka secara otomatis pendapatan negara itu akan akan mudah dikelola. Tetapi ketika dari aturannya sudah bermasalah, dari pihak yang seharusnya membayar pajak juga bermasalah, ketika hal itu terjadi, maka negara akan kesulitan dalam menyerap pendapatan negara. Karena pendapatan negara salah satunya tadi sudah dikatakan didapatkan dari berapa banyak pajak yang bisa dipungut ya dari masyarakat atau dari perusahaan yang ada. Kemudian yang kelima adalah kondisi kebijakan lainnya. Jadi pendapatan negara ini tidak bisa berfokus hanya kepada pemerintah. Nah, ketika kita berbicara pemerintah, maka kita akan bilang pemerintah itu lebih kepada kebijakan fiskal saja. Nah, kebijakan fiskal ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, butuh yang namanya juga ada koordinasi dengan kebijakan lainnya, yaitu kebijakan moneter katakanlah. Ketika kebijakan fiskal dan moneter ini bisa bersatu ya, bisa saling sinkron ya, saling melengkapi, kebijakan satu dilengkapi dengan kebijakan lainnya, maka secara otomatis itu akan juga mampu meningkatkan pendapatan negara. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan penerimaan perpajakan yang didapat oleh suatu negara. Di sini kita akan melihat bahwa pendapatan pajak yang didapat dari dalam negeri. Salah satunya kita bisa katakan pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang dia berpenghasilan ya, atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Jadi pajak penghasilan ini biasanya dikenakan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan atau seseorang yang sudah menerima penghasilan. Kemudian ada juga pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pajak ini biasanya dikenakan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah menghasilkan barang dan jasa, ataupun seseorang, baik itu individu atau perusahaan yang dianggap memiliki barang kena pajak yang sifatnya barang-barang mewah. Kemudian ada juga pendapatan pajak bumi dan bangunan, atau kita lebih sering kita sebut dengan PBB. Di sini adalah pajak yang sifatnya kebendaan. Nah, karena sifatnya kebendaan, di sini berarti bisa kita katakan PBB ini dikenakan bagi seseorang yang memiliki tanah atau bangunan, biasanya dikenakan pajak PBB.
Kemudian ada pendapatan cukai. Pendapatan cukai ini dikenakan kepada barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik barang-barang yang kena cukai seperti rokok dan segala macamnya. Kemudian ada juga pendapatan bea masuk. Nah, pendapatan bea masuk ini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor. Ya, jadi kalau kita membeli barang dari luar negeri itu akan terkena yang namanya pendapatan bea masuk. Barang yang kita beli dari luar negeri itu biasanya akan terkesan jauh lebih mahal karena kita harus membayar harga barangnya plus pajak yang harus kita tanggung dari aktivitas pembelian kita dari luar negeri. Kemudian di sini juga ada pendapatan pajak lainnya. Ketika kita bicara pendapatan pajak lainnya berarti pendapatan pajak yang tidak kita sebutkan di awal tadi. Kemudian ada pendapatan bea keluar ya. Jadi selain barang impor, ternyata barang ekspor itu juga dikenakan pajak. Ya, ketika kita melakukan ekspor itu juga dikenakan pajak. Nah, kenapa barang-barang yang diekspor itu dikenakan pajak? Ternyata di sini ada alasannya, ada 4 alasan kenapa orang melakukan ekspor itu dikenakan pajak. Yang pertama adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Jadi ada beberapa barang yang nantinya diekspor itu dikenakan pajak karena untuk menjaga atau tidak eksportir itu tidak secara serta-merta menjual barang produksinya ke luar negeri semuanya. Karena dikhawatirkan ketika produsen itu menjual barangnya ke luar negeri semuanya, maka konsumen-konsumen di dalam negeri tidak akan mendapatkan barang kebutuhannya karena barangnya sudah dijual ke luar negeri semuanya. Maka perlu yang namanya pajak ekspor tadi. Kemudian yang kedua alasan kenapa harus ada bea keluar tadi melindungi kelestarian SDA. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Harapannya dengan adanya bea keluar ini, ya para eksportir itu tidak serta-merta mengekspor barang-barang mentah, ya seperti kayu, kemudian barang-barang lainnya itu ke luar negeri semuanya. Ketika semua itu dilakukan, maka itu akan mengganggu kelestarian sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Maka untuk mengendalikan itu, pemerintah membuat yang namanya bea keluar tadi. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional. Jadi untuk menjaga kualitas harga barang yang diekspor tentu butuh yang namanya bea keluar tadi. Kemudian yang keempat, menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Agar barang-barang yang diekspor itu harga-harganya nanti tetap terjangkau bagi masyarakat dalam negeri, maka perlu yang namanya bea keluar tadi agar harganya tidak serta-merta melonjak cukup tajam, agar harganya tetap stabil baik di dalam ataupun di luar negeri terkait dengan barang-barang yang nantinya diekspor. Kemudian di sini kita akan beralih kepada penerimaan negara bukan pajak. Kalau tadi pajak, sekarang kita akan beralih kepada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak di situ ada 4 hal. Yang pertama di situ dikatakan penerimaan pajak yang sifatnya adalah sumber daya alam yang dimiliki, katakanlah minyak bumi, gas alam, serta penerimaan yang berupa non minyak bumi atau gas kayak kayu lapis, seperti hasil-hasil pertanian dan segala macamnya. Ketika itu berhasil dijual, maka secara otomatis akan mendapatkan devisa. Nah, devisa itu yang kita anggap sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kemudian yang kedua adalah negara itu jelas punya perusahaan yang berplat merah atau yang kita lebih sering sebut ada perusahaan-perusahaan BUMN. Ketika perusahaan-perusahaan BUMN itu mendapatkan keuntungan atau laba, maka secara otomatis keuntungan atau laba BUMN tersebut juga masuk pada penerimaan negara.
Kemudian yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak lainnya, seperti penerimaan bunga, pendapatan pendidikan. Katakanlah ketika kita berbicara pendidikan di Indonesia itu kan berbiaya. Ya, biaya-biaya seperti yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah negeri secara otomatis ketika ada pemasukan dari pembiayaan-pembiayaan pendidikan atau pendapatan pendidikan itu nantinya uangnya itu kita anggap sebagai penerimaan atau pendapatan dari negara. Kemudian pendapatan layanan umum. Negara kan memiliki berbagai macam fasilitas layanan umum. Dan biasanya layanan umum itu ada yang sifatnya free, tetapi ada beberapa layanan umum yang sifatnya berbayar. Nah, ketika layanan umum berbayar tersebut, maka uangnya itu akan masuk pada penerimaan negara bukan pajak. Oke, kemudian di sini kita akan lanjutkan terkait dengan belanja negara. Ketika berbicara terkait dengan belanja pemerintah pusat, di sini kita memiliki beberapa item di mana biasanya pemerintah pusat melakukan pembelanjaan rutin. Yang pertama di sini kita bisa lihat yaitu belanja pegawai. Nah, di situ sesuai dengan pengertiannya, yang dikatakan belanja pegawai yaitu merupakan kompensasi yang biasanya diberikan ya kepada pegawai pemerintah ya, baik itu kompensasinya bisa berupa uang atau barang yang biasanya diberikan setiap bulan. Itu ketika kita berbicara terkait dengan belanja pegawai. Kemudian belanja pemerintah pusat yang kedua itu adalah ketika kita bicara terkait dengan belanja modal dalam dan luar negeri. Nah, biasanya pemerintah pusat itu ketika melakukan produksi barang atau jasa biasanya membutuhkan katakanlah faktor-faktor produksinya. Nah, untuk membuat fasilitas sarana prasarana ataupun barang publik tentu saja membutuhkan faktor-faktor produksi. Ya, faktor-faktor produksi yang dibutuhkan itu biasanya pemerintah pusat mendapatkan barangnya baik dari dalam ataupun luar negeri. Nah, sehingga di sini untuk membuat fasilitas sarana prasarana, infrastruktur ataupun barang jadi yang nanti dimanfaatkan oleh negara untuk keperluan publik, maka biasanya pemerintah pusat itu mengadakan pembelanjaan. Pembelanjaannya sendiri ya itu bisa berasal dari dalam ataupun luar negeri. Nah, kemudian ketika kita melihat pengertian yang sudah tertulis di sini, belanja barang dalam dan luar negeri ini artinya adalah pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang nantinya dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan. Nah, katakanlah negara kita Indonesia katakanlah ingin membangun sebuah bandara, ingin membangun katakanlah sebuah fasilitas publik, maka secara otomatis harus ada barang-barang yang disediakan untuk membangun sarana prasarana tersebut. Nah, di sini nantinya dari proses pembangunan sampai dengan proses pemeliharaan barang ataupun sarana yang sudah tercipta nantinya itu semuanya dibiayai lewat yang namanya belanja barang dalam dan luar negeri. Kemudian ada belanja modal. Belanja modal di situ dikatakan pengeluaran belanja yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan modal yang terdiri dari tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, dan segala macamnya, baik yang sifatnya fisik ataupun belanja yang sifatnya non fisik. Sehingga ketika kita bicara belanja modal itu merupakan belanja faktor-faktor produksi ya. Agak sedikit berbeda dengan ketika kita bicara belanja barang dalam dan luar negeri. Apa bedanya? Ketika kita bicara belanja modal ya, maka ketika bicara belanja modal di sini bisa kita katakan mereka belanja faktor-faktor produksi. Nah, artinya belanja kebutuhan ya, belanja kebutuhan modal yang nanti ketika mereka berhasil membelinya maka akan dibuat ya barang
jadi yang nanti bisa langsung dimanfaatkan oleh konsumen atau oleh masyarakat. Sedangkan ketika tadi kita belanja barang dalam dan luar negeri, itu artinya pemerintah itu langsung membeli barang jadi. Ketika sudah selesai membeli, kemudian nanti langsung dijual atau diedarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian belanja pemerintah pusat juga termasuk yang namanya pembayaran bunga hutang. Nah, jadi pemerintah itu akan melakukan pengeluaran rutin terutama terhadap pembayaran bunga utang ketika negara memiliki hutang, baik itu hutang dalam negeri ataupun hutang luar negeri. Belanja pemerintah pusat yang selanjutnya adalah ketika kita bicara subsidi, kemudian bantuan sosial, dan belanja hibah. Ketika kita bicara belanja pemerintah pusat yang disebut dengan subsidi, berarti di sini adalah alokasi anggaran yang sengaja disisihkan oleh pemerintah pusat kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adanya belanja pemerintah pusat berupa subsidi ini, nantinya barang yang dilepas di pasar, ya, barang yang dilepas di pasar itu harganya bisa menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Nah, itu adalah alasan kenapa pemerintah pusat melakukan belanja yang namanya subsidi. Nah, biasanya subsidi ini dilakukan ketika barang-barang tersebut memang dianggap penting bagi kebutuhan hidup masyarakatnya, di mana ketika barang tersebut tidak diberikan subsidi oleh pemerintah pusat, maka harganya biasanya terlalu tinggi. Ketika harga terlalu tinggi, yang dikhawatirkan adalah masyarakat tidak bisa mengkonsumsinya. Nah, ketika masyarakat tidak bisa mengkonsumsi, jelas konsumsi itu akan menurun. Ketika konsumsi itu menurun, maka cepat atau lambat pertumbuhan ekonomi negaranya juga pasti akan ikut turun. Nah, supaya daya beli masyarakat itu tetap stabil, kemudian masyarakat bisa mengkonsumsi barang tersebut, maka di sini pemerintah pusat memberikan subsidi berupa anggaran yang biasa diberikan pemerintah kepada perusahaan yang memproduksi tadi. Harapannya adalah harga yang dilepas di pasar itu bisa sesuai dengan daya beli masyarakat. Kemudian belanja pemerintah pusat yang selanjutnya adalah ketika kita berbicara terkait dengan bantuan sosial. Katakanlah ketika ada terjadi resiko-resiko sosial atau musibah bencana alam dan segala macamnya, maka di sini perlu peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial atau masalah-masalah bencana yang terjadi di suatu negara. Secara otomatis dari APBN tersebut, pemerintah juga harus bisa menyisihkan anggarannya. Anggaran itu yang kita sebut dengan bantuan sosial. Kemudian di sini juga ada belanja hibah. Belanja hibah ini adalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ketika kita bicara hibah itu artinya kita memberikan bantuan baik barang ataupun uang ataupun jasa di mana kita tidak mengharap pengembaliannya. Nah, dalam APBN pun itu harus ada pos untuk yang namanya belanja hibah, karena walaupun sifatnya tidak wajib ya, tapi ketika ada katakanlah negara lain membutuhkan bantuan dan segala macamnya, maka secara otomatis kita sebagai katakanlah mitra dagangnya atau partner kerjanya mau tidak mau kita harus melaksanakan atau memberi bantuan, karena itu termasuk aktivitas sosial. Ketika aktivitas sosial suatu negara itu terjalin dengan baik, maka aktivitas perdagangan juga akan berjalan dengan lancar. Aktivitas perdagangan berjalan dengan lancar, tentu saja pertumbuhan ekonomi di kedua negara juga akan berjalan dengan baik. Nah, di situ dikatakan belanja hibah merupakan transfer rutin atau modal yang sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada negara lain. Nah, jadi sekali lagi di sini juga ditekankan, belanja hibah ini tidak harus dianggarkan karena sifatnya tidak wajib. Karena sifatnya adalah nanti hibah ini akan berusaha membantu kepada negara yang membutuhkan. Nah, jadi pemerintah selaku
yang mengajukan dana APBN itu mereka boleh merubah besarannya, besaran belanja hibah boleh diperkecil atau diperbesar. Apakah nanti bisa mengefek ke perekonomian negaranya? Tidak, karena sifat belanja hibah ini hanya untuk sifatnya bantuan, ya, sifatnya bantuan yang biasanya diberikan pemerintah pusat kepada negara lain. Biasanya hanya ketika Indonesia katakanlah memberikan hibah ke negara lain, itu tujuannya sebenarnya selain membantu juga mempererat eh, aktivitas perekonomian nantinya. Harapannya dengan saling membantu antar negara, aktivitas perekonomian, politik, hukum, dan keamanan itu akan jauh lebih terkendali. Kemudian selain ada belanja pusat, di sini kita juga punya belanja daerah yang kita sebut dengan transfer daerah. Mengapa transfer daerah ini perlu? Karena sistem pemerintahan di kita yang semula sentralistik sekarang menjadi desentralisasi, di mana setiap daerah itu diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sehingga yang sesuai dengan ciri khas daerahnya, sehingga pertumbuhan ekonominya juga bisa tumbuh. Nah, jadi bukan terpusat seperti dahulu, tapi kembali diserahkan kepada daerah masing-masing. Nah, tentu saja pemerintah pusat juga tidak tinggal diam walaupun diserahkan ke daerah masing-masing terkait pembangunannya. Pemerintah pusat juga masih punya kewajiban untuk membantu dalam proses pendanaannya yang kita sebut dengan transfer daerah. Seperti yang sudah dikatakan tadi, ya, transfer daerah itu adalah bagian dari belanja negara, ya, di mana belanja tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, kemudian ada otonomi khusus, sama dana penyesuaian. Nah, di sini kita akan bahas ketiga dana tersebut. Yang pertama adalah ketika kita berbicara dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini adalah dana yang bersumber dari APBN, di mana dana perimbangan ini nanti dialokasikan ke daerah-daerah untuk mencukupi atau mendanai kebutuhan daerah dalam proses pelaksanaan desentralisasi tadi, pengembangan daerah masing-masing. Jadi pemerintah pusat tetap berkewajiban memberikan bantuan dana. Nah, kemudian di situ ada dana bagi hasil, ya. Dana bagi hasil itu yaitu dana yang bersumber dari pendanaan APBN yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu demi mendanai kebutuhan daerah. Jadi ketika kita bicara dana bagi hasil, maka kita bisa mengasumsikan dana yang diberikan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah yang ada di daerah itu tidaklah selalu sama, ya, tergantung dari kebutuhannya, kebutuhan terkait uang ini nanti mau digunakan program kerja apa di daerahnya. Kemudian ada yang disebut juga dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi ke daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah demi mendanai kebutuhan daerah. Nah, kemudian ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini diberikan pusat kepada daerah yang dimana tujuannya adalah supaya masing-masing daerah, katakanlah yang ada di Indonesia, itu memiliki kemampuan keuangan yang sama dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Kemudian ada dana otonomi khusus. Di situ dana otonomi khusus ketika kita bisa baca di situ merupakan dana alokasi untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga ketika kita bicara dana otonomi khusus, maka kita akan bilang tidak setiap daerah itu akan mendapatkan dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Biasanya pemerintah pusat hanya menunjuk beberapa daerah saja yang nantinya mendapatkan dana otonomi khusus. Karena dianggap, katakanlah pembangunan yang ada di daerah tersebut itu juga menjadi prioritas nasional. Ya, jadi ketika daerah tersebut ingin mendapatkan dana otonomi khusus, maka sudah sewajarnya aktivitas perencanaan pembangunan yang ada di masing-masing daerah, ya, itu nanti harus bisa menjadi prioritas nasional.
ketika aktivitas pembangunan atau perencanaan yang ada di daerah itu tidak menjadi prioritas nasional, maka secara otomatis dana otonomi khusus ini tidak akan diturunkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian ada dana penyesuaian. Dana penyesuaian ini adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan daerah. Nah, dana penyesuaian ini berarti kita akan bilang pemerintah pusat walaupun daerah tersebut tersistem desentralisasi, artinya mereka bisa mengatur aktivitas perekonomiannya sendiri berdasarkan masing-masing daerah, tetapi pemerintah pusat juga masih ada ikut andil dalam aktivitas pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, ya, dimana seperti yang kita bilang tadi, ada prioritas-prioritas nasional, ada harapan nasional yang nanti harusnya bisa diimplementasikan di masing-masing daerah. Nah, untuk mengimplementasikan tujuan nasional tersebut ke masing-masing daerah, mau tidak mau harus ada dana yang dikeluarkan, yaitu yang kita sebut dengan dana penyesuaian. Yaitu bisa kita sederhanakan, dana penyesuaian ini adalah program dari pemerintah pusat ketika di breakdown atau dibawa ke daerah, kemudian daerah diminta untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada di pusat, maka dana yang dipakai itu merupakan dana penyesuaian. Kemudian di sini ada pembiayaan, ya. Sesuai dengan katanya pembiayaan berarti kan nantinya ya penerima itu harus mengembalikan kembali ya dana yang sudah mereka terima, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan ataupun dalam tahun anggaran berikutnya. Jadi pengeluaran negara itu ada yang sifatnya pembiayaan. Negara sengaja katakanlah memberi pembiayaan ke beberapa daerah atau ke beberapa instansi atau korporat. Nah, tujuannya adalah supaya katakanlah mereka bisa beroperasi secara maksimal. Nah, karena sifatnya pembiayaan, maka tidak mau badan, lembaga atau daerah yang diberikan pembiayaan tersebut nantinya harus mengembalikan sejumlah uang yang sudah dipinjamkan tadi. Nah, proses pengembaliannya boleh dikembalikan pada tahun anggaran yang sama atau boleh dikembalikan di anggaran berikutnya, maka biasanya tergantung dari persetujuan. Nah, kemudian berapa besaran pembiayaannya? Besaran pembiayaan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Katakanlah dilihat dari kondisi makroekonomi. Katakanlah ketika terjadi kolaps yang diakibatkan inflasi atau suku bunga dan segala macamnya, ketika kondisi daerah tersebut makroekonominya jelek, pertumbuhan ekonominya jelek, jelas pembiayaan yang disuntikkan itu pasti akan jauh lebih besar daripada negara atau daerah atau wilayah yang sebelumnya sudah mapan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pembiayaan serta kondisi kebijakan lainnya. Nah, dalam mengucurkan pembiayaan, biasanya pemerintah pusat itu juga selain memperhatikan faktor makroekonomi, juga harus memperhatikan kebijakan pembiayaan. Sewajarnya seperti apa proses pembiayaannya, seperti itu. Kemudian kebijakan lainnya, tentu saja dalam memberikan pembiayaan nanti harus ada beberapa kebijakan yang disinggung seperti kebijakan makroekonomi, kemudian fiskalnya, moneternya itu juga harus diperhatikan. Jadi di sini kesannya tidak pemerintah pusat tiba-tiba memberikan pembiayaan secara cuma-cuma, acak dan random, tapi mereka harus mengkaji dulu, dilihat dari makroekonominya seperti apa, kemudian kebijakan pembiayaannya itu harusnya seperti apa, sampai dengan ketika dilakukan program pembiayaan ini ya apakah berdampak pada kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah dibuat, baik itu sudah dibuat di daerah ataupun sudah dibuat secara nasional. Kemudian ketika kita bicara jenis pembiayaan ya, ternyata jenis pembiayaan ini ada dua ya, baik yang bisa pembiayaan dalam negeri ataupun pembiayaan luar negeri. Jadi katakanlah pemerintah pusat itu bisa saja ya membantu katakanlah UMKM ataupun lembaga-lembaga produksi yang ada di Indonesia. Tetapi
Di lain pihak ya, ketika pemerintah pusat itu ingin membantu katakanlah negara lain ataupun perusahaan asing yang ada di selain di Indonesia, itu juga diperbolehkan lewat program pembiayaan ini. Kemudian kita akan membahas variabel yang paling akhir ketika kita ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Yang tadi kita sudah bahas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir adalah terkait dengan neraca pembayaran Indonesia atau kita sebut NPI biasanya. Ketika kita berbicara neraca pembayaran, ya, maka kita akan mengatakan apa isi dari neraca pembayaran tersebut. Nah, ketika kita menanyakan neraca pembayaran itu biasanya adalah mencatat transaksi-transaksi yang sudah dilakukan ya, oleh penduduk di suatu negara. Biasanya adalah jangka waktu tertentu, katakanlah 1 tahun. Nah, sehingga secara sederhana kita bisa katakan neraca pembayaran itu adalah neraca yang membayar aktivitas ya, yang dilakukan ya, aktivitas yang dilakukan oleh penduduk yang ada di suatu negara, aktivitas jual beli, entah melakukan aktivitas ekspor ataupun impor, di mana biasanya akan dicatat dalam periode tertentu tahunan biasanya. Kemudian apa saja yang nantinya itu bisa masuk pada pencatatan neraca pembayaran, setidaknya ada 3 di situ. Yang pertama adalah ketika ada aktivitas pembelian dan penjualan barang atau jasa. Sederhananya kita akan bilang aktivitas ekspor impor itu pasti akan masuk pada neraca pembayaran. Kemudian ketika suatu negara ya ataupun individu yang ada di negara tersebut mendapatkan hibah dari pemerintah asing. Katakanlah Indonesia mendapatkan barang dari negara asing, katakanlah dari Malaysia, Singapura. Nah, ketika barang itu masuk ke Indonesia, maka itu akan tercatat pada neraca pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah transaksi keuangan yang terjadi. Nah, kemudian ketika ditanya lagi, umumnya neraca pembayaran itu akan terbagi menjadi beberapa pos. Pos yang pertama adalah neraca transaksi berjalan, yang tadi fungsinya adalah mencatat aktivitas ekspor impor yang dilakukan oleh setiap individu. Kemudian neraca lalu lintas modal serta keuangan ya. Neraca lalu lintas modal ini akan mencatat berapa investasi yang masuk, berapa investasi yang keluar nantinya. Dan item-item keuangan lainnya seperti hibah tadi itu akan masuk dalam pos-pos yang ada pada neraca pembayaran. Ketika Anda belajar neraca pembayaran, sebenarnya ini sudah sedikit disinggung ketika Anda belajar terkait dengan ekonomi internasional. Harapannya adalah neraca pembayaran itu selalu berimbang, ya, tidak defisit ataupun tidak surplus, karena ketika neraca pembayaran surplus itu ada dampak positif dan negatifnya juga. Begitu juga ketika kita bicara defisit neraca pembayaran, tentu ada dampak positif dan negatifnya. Nah, di sini akan diperlihatkan bagaimana kondisi neraca pembayaran itu ketika mengalami surplus ya. Ketika neraca pembayaran itu mengalami surplus ya, maka secara otomatis itu akan berdampak pada tingkat harga yang ada di dalam negeri ya. Jadi kalau neraca pembayaran Indonesia katakanlah mengalami surplus, biasanya harga-harga barang di dalam negeri dan kemampuan individu atau personal atau masyarakat yang ada di suatu negara itu akan mengalami peningkatan ya, ketika terjadi surplus neraca pembayaran. Bisa kita katakan apa yang menyebabkan neraca pembayaran itu surplus, katakanlah karena aktivitas ekspornya jauh lebih besar daripada impor. Nah, ketika suatu negara ekspornya jauh lebih besar daripada impor, maka secara otomatis pendapatan seseorang di negara tersebut kan mengalami peningkatan. Ketika pendapatan seorang tersebut mengalami peningkatan, maka secara otomatis kita akan mengatakan juga taraf hidup seseorang itu akan mengalami peningkatan juga, peningkatan pendapatan, peningkatan taraf hidup yang nanti ujung-ujungnya adalah harga yang ada di masyarakat itu juga secara perlahan akan mengalami kenaikan. Nah, ketika
hal itu terjadi, ternyata surplus neraca pembayaran ini juga ketika pendapatan kita itu mengalami peningkatan, tentu saja permintaan seseorang untuk konsumtif itu juga akan semakin besar, ya. Karena tadi ekspornya meningkat, pendapatan masyarakatnya juga meningkat. Ketika pendapatan seseorang itu meningkat, tentu saja geliat Anda untuk melakukan konsumsi juga mengalami peningkatan. Nah, ketika permintaan untuk mengkonsumsi barang itu meningkat, maka harus dengan cepat, ya, produksi yang ada di negara tersebut itu merespon. Jangan sampai permintaannya tinggi tapi barang yang ada itu sedikit atau jarang. Nah, ketika hal itu terjadi, maka surplus neraca pembayaran ini akan menimbulkan kekacauan dalam ekonomi. Ketika penambahan pendapatan, kemudian konsumsi yang tinggi tidak didukung dengan aktivitas produksi yang meningkat. Ya, karena ketika tidak didukung dengan katakanlah ketika eh, penambahan permintaan efektif itu meningkat, tidak didukung dengan produksi yang semakin meningkat, biasanya efeknya adalah adanya kelangkaan barang. Dan ujung-ujungnya ketika harga barang itu menjadi langka, maka harganya akan naik. Nah, untuk menghindari itu, maka dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, semakin meningkatnya permintaan masyarakat juga harus didukung dengan tingkat produktivitas yang semakin meningkat. Nah, ketika tiga hal ini bisa terpenuhi, maka dampak positif yang bisa diraih ketika negara tersebut mengalami surplus, dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru karena dengan produksi yang semakin meningkat, ya. Ketika produksi kita akan coba dari awal, ketika pendapatannya meningkat, ya. Ketika pendapatannya itu meningkat, maka secara otomatis konsumsi yang dilakukan seseorang itu akan mengalami peningkatan. Nah, konsumsi itu meningkat, mau tidak mau harus direspon oleh aktivitas produksi yang ada di suatu negara. Sehingga ketika konsumsi meningkat, harusnya produksi itu juga akan semakin meningkat. Ketika produksi ini meningkat, secara otomatis perusahaan harus mampu menyediakan barang dan jasa yang semakin meningkat. Nah, agar mendapatkan barang dan jasa yang semakin meningkat, mereka butuh faktor-faktor produksi yang semakin banyak. Salah satu faktor-faktor produksi yang dibutuhkan, salah satunya adalah tenaga kerja. Nah, sehingga ini adalah dampak positif ketika suatu negara mengalami surplus neraca pembayaran, di mana endingnya adalah lapangan pekerjaan itu akan semakin terbuka lebar. Ketika lapangan pekerjaan terbuka lebar, maka secara otomatis angka pengangguran itu akan menurun. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan tujuan adanya APBN tadi. Salah satu tujuannya APBN adalah bagaimana caranya menyerap semua tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Nah, itu ketika kita berbicara dari sisi yang surplus neraca pembayaran. Nah, suatu negara itu biasanya jarang sekali ada yang seimbang neraca pembayarannya. Ada kalanya dia surplus, ada kalanya dia defisit. Nah, surplus sudah kita bahas. Kemudian kita akan beralih ke defisit. Bagaimana jika neraca pembayarannya defisit? Nah, ketika neraca pembayaran defisit, ketika kita bicara dari aktivitas ekspor impor, maka bisa kita ketahui berarti ekspor yang ada di negara tersebut itu pasti akan turun. Ya, ketika ekspornya itu turun, itu berarti mengindikasikan bahwa barang yang mereka produksi itu tidak mampu bersaing dengan luar negeri. Berbeda ketika neraca pembayaran Anda surplus, berarti banyak barang yang diminati oleh luar negeri, sehingga kita bisa katakan ketika surplus berarti negara kita mampu bersaing dengan pasar global. Tetapi ketika defisit pembayaran, kita akan mengatakan, oh ya berarti barang yang kita punya itu tidak mampu bersaing dengan pasar global. Akibatnya apa? Ketika katakanlah barang-barang itu tidak terjual dengan maksimal dan kalah bersaing, maka akan muncul efek yang kedua. Utang negara pasti akan bertambah besar. Kenapa?
hutang negara bisa bertambah besar? Ya karena negara pasti akan melakukan pengeluaran. Salah satu pembiayaan untuk pengeluaran tersebut adalah salah satunya dari surplus ekspor yang didapat. Nah, tapi kalau kenyataannya ekspornya itu mengalami minus, ya artinya impornya jauh lebih besar daripada ekspor, maka negara akan kekurangan sumber pembiayaan. Nah, caranya untuk membuat sumber pembiayaannya itu tetap ada adalah salah satu caranya adalah lewat cara berhutang. Semakin sering negara tersebut mengalami defisit pembayaran, maka secara otomatis hutang yang apa dia punya kepada negara lain ataupun terhadap masyarakat domestiknya juga akan semakin bertambah karena untuk mencukupi kebutuhan APBN-nya tadi. Nah, kemudian akibatnya apa? Ketika hutang mulai bertambah, kemudian di sisi lain tadi ekspor mulai menurun dan impornya meningkat, perusahaan tidak bisa bersaing dengan perusahaan internasional, maka biasanya banyak perusahaan domestik yang mulai gulung tikar, artinya mereka bangkrut karena barangnya tidak terjual dan kalaupun mereka masih bisa memproduksi, barangnya tidak bisa bersaing di dunia internasional sehingga keuntungannya pasti akan berkurang, bahkan minus yang nanti akibatnya mampu membuat perusahaan tersebut gulung tikar. Nah, supaya biasanya apa yang dilakukan agar perusahaan itu bisa tetap bertahan, salah satunya adalah terjadi yang namanya devaluasi, depresiasi nilai tukar. Nilai tukar di suatu negara sengaja dibikin rendah. Tujuannya apa? Untuk menstimulus agar ekspornya kembali meningkat. Karena ketika nilai tukar itu rendah, maka negara-negara lain akan melihat barang-barang yang ada di Indonesia katakanlah akan jauh lebih murah. Nah, ketika negara lain melihat barang-barang yang ada di Indonesia itu lebih murah, mereka akan melakukan atau tertarik untuk membeli barang-barang di Indonesia. Ketika mereka mulai tertarik, mulai membeli, akibatnya adalah lama-kelamaan yang semula ekspornya kecil, lama-kelamaan akan semakin besar dan nanti harapannya adalah defisit neraca pembayaran ini berlalu dan katakanlah kembali ke titik keseimbangan atau bahkan ke surplus neraca pembayaran. Kemudian di sini akan dijelaskan seberapa penting neraca pembayaran itu bagi pemerintah. Setidaknya ada 4 hal ya, 4 fungsi ya, di mana pemerintah itu memang benar-benar konsen terhadap neraca pembayaran. Yang pertama adalah dengan mempelajari neraca pembayaran ini ya, pemerintah itu bisa mengambil pertimbangan dalam langkah-langkah di bidang ekonomi, terutama kaitannya dengan aktivitas ekspor dan impor. Ketika berkaitan dengan aktivitas ekspor impor ya, harapannya setiap negara tentu menginginkan jumlah ekspornya jauh lebih besar daripada impor. Nah, untuk melihat men-track record atau men-tracer ekspor Indonesia sudah sejauh mana, impor Indonesia sudah sejauh mana, barang apa saja yang diekspor, berapa nilainya, kemudian barang apa saja yang diimpor, berapa nilainya, apakah Indonesia mengalami defisit atau surplus. Salah satunya untuk meng-cross check aktivitas perdagangan internasional ekspor impor ini adalah dengan melihat neraca pembayaran. Nah, ketika Indonesia memiliki konsen di bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi itu sebagian besar disumbang lewat net ekspor, maka mereka harus memperhatikan aktivitas ekspor impor yang tercermin pada neraca pembayaran. Kemudian yang kedua, pemerintah itu perlu memperhatikan neraca pembayaran karena fungsinya yang kedua adalah menjadi pertimbangan pemerintah ya dalam mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Seperti yang kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tidak akan lepas dari dua kebijakan ini, yaitu moneter dan fiskal, di mana moneter ini lebih terkait dengan sektor-sektor keuangannya. Kemudian kalau fiskal ini adalah terkait dengan aturan-aturan yang dibikin oleh pemerintah sehingga nantinya ketika dikombin antara moneter dan fiskal itu mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk membuat kebijakan moneter yang pas, kemudian
membuat kebijakan fiskal yang tepat, maka perlu juga pemerintah dalam melihat neraca pembayaran. Karena di situ ada hibah, kemudian ada aliran modal, katakanlah ketika kita berkaitan dengan fiskal. Fiskal ini tentu saja bagaimana caranya menjaga aliran modal di Indonesia itu agar tetap stabil. Dan harapannya supaya tidak aliran modal tersebut tidak lari keluar semuanya. Nah, caranya melihat berapa banyak modal yang keluar dan modal yang masuk di negara kita, itu salah satunya adalah dengan melihat neraca pembayaran. Itu ketika kita lihat dari fiskalnya. Ya, kemudian moneternya juga sama, katakanlah tadi aktivitas ekspor impor. Gimana caranya ingin menggenjot aktivitas ekspor atau menggenjot aktivitas impor. Nah, kalau ingin menggenjot aktivitas ekspor kan kita bisa katakan ya berarti harga-harga barang di dalam negeri itu harus terkesan lebih murah. Maka yang bisa memainkan barang-barang di luar negeri terkesan lebih murah daripada barang-barang di luar negeri adalah kebijakan moneter yang bisa bermain di situ. Bagaimana caranya? Ya dengan mendevaluasi mata uangnya. Ketika mata uang itu terdevaluasi ya, maka orang-orang luar itu akan menganggap barang yang ada di Indonesia akan murah. Ketika orang-orang melihat barang-barang tersebut murah, maka secara otomatis orang-orang luar negeri akan terangsang untuk membeli barang tersebut, barang yang ada di Indonesia tersebut, sehingga ekspor lama-kelamaan mengalami peningkatan. Nah, untuk mengendalikan atau membuat kebijakan moneter dan fiskal tersebut, ya, bagaimana membuat kebijakan moneter dan fiskal yang pas, tentu harus melihat ujung-ujungnya adalah melihat neraca pembayaran. Nah, kemudian dengan melihat neraca pembayaran, yang ketiga itu bisa kita katakan pemerintah itu bisa membuat bahan pertimbangan dalam mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Itu sudah pasti. Dengan kita melihat neraca pembayaran seperti yang kita sudah singgung berkali-kali, di situ tercatat aktivitas ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara kita, katakanlah Indonesia, dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, untuk mengetahui berapa sih ekspor Indonesia ke Malaysia, berapa sih impor kita dari Cina, berapa ekspor kita ke Singapura dan segala macamnya, ya. Dan bagaimana hubungan kita, apakah ekspor kita mengalami peningkatan atau penurunan, itu bisa kita lihat lewat neraca pembayaran. Kemudian yang keempat adalah fungsi pemerintah melihat neraca pembayaran adalah untuk mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Nah, di sini ketika kita berbicara mengambil kebijakan di bidang politik internasional, jelas negara nanti seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, ada negara yang dia tipenya adalah perekonomian terbuka, luas. Ada yang mengatakan perekonomiannya adalah terbuka kecil, ada yang mengatakan perekonomiannya tertutup. Nah, tahu dari mana perekonomian terbuka luas, kecil, tertutup? Itu bisa diketahui lewat aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan, aktivitas ekspor impor yang dilakukan. Nah, aktivitas ekspor impor selama ini tercatat dalam neraca pembayaran. Nah, ketika suatu negara itu ingin mengurangi hubungan dengan luar negeri, katakanlah agak membuat negaranya sedikit tertutup, jelas mereka harus membuat aturan gimana caranya aktivitas ekspor impor itu dibatasi. Nah, untuk melihat itu, maka pemerintah harus melihat neraca pembayaran di negaranya. Di sini kita akan membahas terkait komponen apa saja atau pos-pos apa saja yang terdapat pada neraca pembayaran. Pos yang pertama ada pada neraca pembayaran itu adalah transaksi berjalan. Nah, ketika kita bicara transaksi berjalan, di situ ada 3 jenis, ya. Yang pertama kita sebut neraca perdagangan, kemudian yang kedua adalah transaksi jasa, dan yang ketiga adalah pembayaran pindahan atau transfer unilateral. Nah, ketika kita berbicara transaksi berjalan, kita kaitkan dengan neraca perdagangan, berarti di sini nanti akan mencatat aktivitas ekspor impor yang berupa barang. Ya, berapa banyak barang yang diekspor oleh Indonesia, berapa banyak barang yang nantinya diimpor oleh Indonesia,
itu nanti akan tercatat pada neraca perdagangan. Kemudian ketika kita bicara produksi, jelas ada dua hal yang dihasilkan, yaitu barang dan jasa. Kalau barang tercatat pada neraca perdagangan, sedangkan ketika kita bicara jasa, ya, aktivitas-aktivitas jasa itu nanti akan tercatat pada transaksi berjalan pada kolom transaksi jasa. Ya, jadi di situ yang tercatat pada transaksi jasa, katakanlah ketika terjadi kegiatan pengangkutan, kemudian perjalanan ke luar negeri, pendapatan investasi modal, dan pendapatan jasa lainnya. Pokoknya yang semua transaksi yang termasuk dalam jasa akan tercatat pada transaksi jasa, sedangkan semua transaksi yang termasuk pada penjualan atau pembelian barang itu akan masuk pada neraca perdagangan. Kemudian di situ ada unilateral, transfer unilateral. Transfer unilateral itu adalah transaksi di mana penerimanya tidak perlu membayar atau mengembalikan barang dan jasa yang sudah diberikan. Sederhananya transfer unilateral ini adalah hibah. Ya, dana-dana atau barang-barang yang dihibahkan, katakanlah Indonesia mendapatkan hibah pesawat terbang, katakanlah dari Cina. Maka apakah nanti itu akan tercatat di mana? Apakah akan tercatat di neraca perdagangan? Tidak, karena Indonesia tidak membeli, tapi Indonesia diberi cuma-cuma. Ketika diberi cuma-cuma dan tidak harus dikembalikan pemberian tadi, maka akan dicatat pada transfer unilateral. Nah, jadi ketika kita bicara transaksi berjalan, kita akan punya 3 pos: neraca perdagangan, neraca jasa, dan transfer unilateral. Kemudian pada neraca pembayaran juga ada yang namanya lalu lintas modal. Nah, lalu lintas modal ini itu akan dibagi menjadi dua, yaitu aliran modal pemerintah dan aliran modal swasta. Ketika kita membahas aliran modal pemerintah, maka kita akan berbicara biasanya aliran modal pemerintah ini biasanya berisi pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing atau partner atau mitra kerja negara kita. Ya, katakanlah Indonesia diberi bantuan, ya, entah itu bantuan material berupa barang ataupun uang, itu biasanya akan dicatat pada aliran modal pemerintah. Ya, dimana ketika apa yang membedakan dengan transfer unilateral? Transfer unilateral itu adalah pemberian yang dimana tidak harus dikembalikan. Ya, tetapi kalau kita bicara aliran modal pemerintah, secara otomatis di situ pinjaman, ya. Walaupun bantuan, tapi bantuan ini berwujud pinjaman. Ketika berwujud pinjaman, maka mau tidak mau ada jatuh temponya, ada waktu untuk mengembalikan. Itu bedanya. Nah, kemudian ada juga aliran modal swasta. Nah, aliran modal swasta ini akan dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama investasi langsung, yang kedua adalah investasi portofolio, dan yang ketiga adalah amortisasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Aliran modal swasta, ya, aliran modal swasta yang termasuk investasi langsung. Nah, ini seperti apa? Katakanlah Singapura mendirikan pabrik di Indonesia. Indonesia mendirikan pabrik di Amerika Serikat. Nah, itu merupakan investasi langsung. Artinya pihak asing itu mendirikan perusahaan atau mengembangkan perusahaan di negara kita. Dan wujudnya ada, itu investasi langsung. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan investasi portofolio. Nah, investasi portofolio ini bukan artian negara yang bersangkutan mendirikan pabrik seperti investasi langsung, tidak. Jadi yang dikatakan investasi portofolio, ya, negara asing sengaja membeli saham perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri. Jadi aliran modal swastanya itu adalah asing memberi bantuan berupa modal, menginvestasikan modalnya kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri di dalam negeri. Nah, jadi investasi portofolio itu sederhananya Anda kan bilang ya jual beli saham. Kemudian ada amortisasi. Amortisasi ini adalah pembelian kembali saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara lain. Nah, jadi kalau amortisasi ini adalah
pembelian kembali aset atau saham yang sebelumnya pernah dijual ke orang asing atau negara asing, kemudian kita beli lagi. Itu yang kita sebut dengan amortisasi. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita berbicara terkait dengan neraca keseluruhan. Nah, neraca keseluruhan ini nanti adalah neraca yang bisa menggambarkan ya, neraca pembayaran Indonesia atau negara lain itu dalam kondisi surplus ataupun defisit. Karena neraca keseluruhan ini akan mencatat aliran neto dari ketiga kelompok transaksi yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu transaksi berjalan, kemudian transaksi modal, dan selisih perhitungannya itu di total. Ketika hasilnya negatif, maka kita bisa katakan neraca pembayaran defisit. Ketika hasilnya positif, maka kita akan mengatakan neraca pembayarannya itu adalah positif. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.